Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Para pengunjuk rasa dari berbagai elemen di Jakarta sejak tadi pagi hingga sore ketika berita ini saya buat masih bertahan di sekitar gedung parlemen di kawasan Senayan, Jakarta. Mereka mencoba mendobrak masuk ke komplek parlemen di Senayan, itu baik melalui pintu depan di Jalan Gatot Subroto yang dijaga ketat, bahkan sudah ditutup dengan beton-beton besar selain pagar yang sangat tinggi, dan mereka juga mencoba nerobos masuk melalui pintu belakang yang di jalan lapangan tembak ya, di bagian belakang itu. Kendati DPR sudah memutuskan menunda rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada, namun sebagian pengunjuk rasa ingin bertahan di sekitar gedung DPR itu karena khawatir RUU itu nanti akan disahkan ketika mereka sudah pergi dan itu dilaksanakan pada tengah malam. Alasan yang saya kira masuk akal karena sebelumnya DPR juga pernah diketahui mengesahkan undang-undang itu pada tengah malam. Di depan gedung parlemen, di komplek parlemen itu mobil komando Partai Buruh digunakan secara bergantian oleh para orator ya, termasuk juga ada sejumlah komika dan banyak tokoh-tokoh lain yang hadir. Nah, siang tadi rupanya saat masa sedang berunjuk rasa itu Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal berhasil masuk ke gedung MPR DPR dan dia diterima untuk beraudiensi dengan anggota Badan Legislasi DPR. Karena ini sebenarnya kekisruhan yang terjadi sekarang ini kan karena Badan Legislasi DPR itu kemudian mengesahkan RUU Pilkada yang rencananya tadi pagi itu harusnya disahkan di dalam sebuah rapat paripurna. Setelah dialog, kemudian Said Iqbal itu mengajak Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi dan anggota Badan Legislasi dari Partai Gerindra Habibur Rahman untuk bicara di depan massa pengunjuk rasa. Kalau Habibur Rahman dari Gerindra, sementara Ahmad Baidowi itu dari Partai Persatuan Pembangunan, partai yang pada pemilu kali ini tidak lolos parliamentary threshold. Mengetahui ada pimpinan Baleg dan anggota Baleg itu massa marah dan mereka meminta agar turun dan melemparinya dengan botol-botol air kemasan. Ini partai penjilat di istana, penjilat Jokowi, penjilat dinasti. Halo, 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 halo teman-teman dengar saya. Dengar saya, karena kondisi yang tidak kondusif, Ahmad Baidowi dan Habibur Rahman itu turun dari mobil komando dan kemudian dievakuasi dengan pengawalan ketat dari polisi. Hati-hati Pak, di bawah, hati-hati. Hati-hati di bawah. Ini saya kira wajar ya kalau mereka marah pada dua orang anggota Badan Legislasi ini karena Ahmad Baidowi atau Awi itu adalah yang memimpin rapat kemarin dan kelihatan sekali kalau dia itu berusaha menegasikan suara-suara yang menentang pengesahan RUU yakni yang berasal dari PDIP, dan dia memberikan porsi yang cukup besar, bahkan artinya dia lebih mendengar pernyataan-pernyataan atau keinginan dari partai-partai Koalisi Indonesia Maju Plus yang ingin menggolkan RUU ini sebagai undang-undang. Dan kelihatan sekali kalau Badan Legislasi DPR ini memang digunakan oleh rezim penguasa untuk mentorpedo putusan, tepatnya dua putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama berkaitan dengan ambang batas partai politik yang bisa mengusung pasangan calon kepala daerah, dan juga batas usia 30 tahun untuk Kaisang Pangarep yang diloloskan melalui Mahkamah Agung. Ya wajar kalau kemudian mereka yang mengikuti rapat panjang kemarin panitia kerja Baleg itu yang marah kepada dua orang ini. Tidak cukup hanya berunjuk rasa, massa ini juga tetap mencoba masuk ke gedung parlemen. Mereka itu mencoba memanjat pagar gerbang depan tapi tidak berhasil.
Di bagian belakang gedung ini massa yang mencoba menerobos gedung berhasil. Mereka pertama berhasil membobol pagar dan mereka kemudian melompat masuk namun dikejar oleh polisi dan terjadi aksi saling lempar. Para pengunjuk rasa ini dimotori oleh mahasiswa. Kalau saya lihat jaketnya ini, karena jaket biru ini dari Universitas Trisakti, biru dongker ya, atau biru tua ini namanya ya. Itu akhirnya berhasil membobol pagar pintu gerbang utama belakang. Sebelumnya, tadi pagi itu DPR gagal menggelar rapat paripurna karena anggota DPR yang hadir hanya sebanyak 86 orang dan 87 orang diantaranya menyampaikan izin. Sementara yang lain tidak ada kabar beritanya. Padahal kan total anggota DPR RI ini 575. Jadi ya memang tidak memenuhi quorum ya. Rapat paripurna yang semula rencana akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad itu kemudian dia men-skor rapat selama 30 menit menunggu kehadiran anggota DPR yang lain. Tapi setelah diskor selama 30 menit, akhirnya Dasko memutuskan agar sidang paripurna itu ditunda karena tetap tidak quorum. Belum jelas ini mengapa banyak sekali anggota DPR yang tidak hadir. Apakah karena mereka tidak hadir karena tidak bisa masuk ke gedung MPR DPR, atau karena memang mereka juga punya kekhawatiran yang luar biasa, karena kalau melihat kemarahan terutama di media sosial itu betul-betul mengerikan ya, dan siapapun yang menjadi pembela dari keputusan DPR menentang Mahkamah Konstitusi itu pasti akan dibully habis. Dan ngerinya kan anggota sekarang ini netizen tuh kalau sudah membuli orang itu tidak hanya berhenti sekedar membuli, tapi mereka bisa doxing dan sebagainya, dan sampai anak istrinya semua dikejar oleh para netizen. Ini memang mengerikan para netizen itu ya. Namun seperti saya sebutkan tadi, kendati rapat paripurna ditunda, ada masa yang mencoba bertahan di gedung MPR karena khawatir jika mereka lengah dan meninggalkan gedung DPR, maka RUU Pilkada itu akan disahkan pada tengah malam. Dipikir kita tidak tahu bagaimana cara kerja politisi banyak. Bisa saja nanti malam di saat kita tertidur lelap, DPR mengesahkan undang-undang pilkada. Apa hasilnya? Kaisang, anaknya Jokowi maju dalam pilkada Jawa Tengah. Apa kita sepakat? Tidak. Apa kita sepakat? Tidak. Kawan-kawanku semuanya. Polisi kawan-kawan, mereka yang di depan dididik cuma 6 bulan, disuruh untuk menjadi anjing-anjing penguasa. Kalau melihat tekad para pengunjuk rasa ini, ya mereka pasti akan coba bermalam di gedung MPR DPR ya. Tetapi kan
biasanya batas waktu unjuk rasa itu sampai pukul 6 sore dan biasanya polisi menenggang waktunya sampai jam 7 malam. Kalau kemudian jam 7 malam mereka masih bertahan, biasanya akan diambil tindakan lebih keras dengan misalnya menyemprotkan gas air mata atau sekedar water cannon gitu ya. Tetapi kalau lihat percakapan di media sosial dan kemudian juga melihat reaksi-reaksi yang bermunculan di berbagai daerah, karena aksi ini kan tidak hanya terjadi di Jakarta tapi di berbagai kota besar di Indonesia juga berlangsung unjuk rasa ini. Kelihatannya besok hari Jumat itu aksinya akan lebih besar lagi, dan biasanya orang kan sehabis sholat Jumat itu aksi akan berbondong-bondong menuju gedung MPR DPR kalau di Jakarta, dan di daerah-daerah lain saya kira yang sama sasarannya adalah gedung DPRD. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.